يا رب صلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبقية أجمعين. شهادة الأمور الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama dari dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juara, sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Syarih Al-Muhtadin yang membicarakan tentang bab sebab-sebab hadas. Salawat serta salam semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama memperbaharui niat kita dengan niat nawaitu an-a'taqifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Dua mata termasuk kata ungkapan dari kata bangun, yakni jika bangun kedua mata terpeliharalah dari keluar sesuatu dari tubuhnya, dan orang yang tidur terkadang keluar sesuatu dari tubuhnya padahal ia tidak terasa karena hilang akalnya. Jadi maksudnya apabila kita tertidur, ya, maka sesuatu yang keluar dari dubur maupun kubul, artinya muka ataupun belakang, itu kita akan merasa. Kita akan merasa. Nah, kalau kita jaga mata kita melek, apapun yang keluar dari muka dan dari belakang itu kita merasa. Tetapi kalau sudah matanya tertidur,
akal kita sudah hilang, itu kan perasaan kita akan keluar. Ya. Dan apabila dianggap wudunya batal karena tertidur, maka disamakan dengan gila. Artinya hilang akal pada saat ada sadar. Pingsan, ya juga pada saat pingsannya. Mabuk, karena akal juga hilang, ya ketika gila. Pingsan dan mabuk bahkan lebih kuat lagi dari hilang akal pada saat tertidur. Tidur yang dimaksud, tidur yang disamakan dengan tidur merupakan waktu yang diduga keluar sesuatu dari tubuhnya. Padahal dia tidak merasa karena akalnya hilang. Maka dugaan keluar sesuatu pada saat tidur dapat menempati tempat yakin keluarnya, hingga dapat dijadikan alasan dengan hilang akal karena disebabkan oleh salah satu dari yang disebutkan di atas menjadi sebab hadas yang membatalkan wudu. Dan sekalipun tidak keluar sesuatu dari tubuhnya pada ketika itu, karena sesuai dengan kandungan kaidah yang berbunyi innama nuhiqa bil mazamati la farqa baina wujudihi wa adamihi. Artinya bahwasanya barang yang dihubungkan dengan tempat zat yang diduga itu tidak berbeda antara adanya dan tidak adanya. Maka persamaannya seperti kesulitan yang ditemui dalam perjalanan. Seperti itulah yang diduga bahwa setiap ada kesulitan akan berlaku seperti itu. Maka dugaan adanya kesulitan dalam perjalanan menempati tempat yakin akan adanya, ya, sehingga apabila bepergian akan terjadi kesulitan yang menyebabkan diperbolehkan berbuka puasa bulan Ramadan pada siang hari dan mengqashar sholat dan sebagainya, sekalipun tidak ditemui kesulitan. Maka seperti itulah tidur dan barang yang disamakan dengan tidur, terkecuali tidur orang yang duduk di lantai atau di belakang tunggangan atau juga pada tempat lain, dan sekalipun ia tertidur bersandar kepada sesuatu, kalau ditarik tempat sandarannya ia tidak roboh karena tidak dianggap dalam keadaan yang seperti itu dapat keluar sesuatu. Jadi maksudnya di sini kalau tidurnya itu tidur berbaring,
Kalau tidurnya duduk, berduduk tidurnya ya kan, dan buritnya ini kadata angkat maksudnya ya. Kalau baru angkat buritnya itu sesuatu juga. Tetap buritnya ya kan, kadata angkat, ada bergerak begitu. Itu kadang batalkan untuk apabila tidurnya tadi dalam keadaan duduk. Walaupun dia bersandar di sesuatu, ya, tapi apabila ditarik sandarannya tadi ada rokok, ditarik sandarannya itu cungkangnya naik lagi berarti sebatas duduk, wudhunya batalkan wudhunya. Karena tidak dianggap dalam keadaan yang seperti itu dapat keluar sesuatu. Karena itu tidur yang seperti itu sebagai bukaan yang memperkuat terjadinya keluar sesuatu dari dirinya dan juga tidak dapat dijadikan alasan keluar angin dari kubur. Karena keluar sesuatu pada saat itu seperti itu sangat jarang. Ya. Yang tidur duduk terlihat keluar sesuatu itu sangat jarang di sini. Tapi kalau tidur yang terlentang, ya nah itu kalau sudah tidur bisa keluar sesuatu ya karena kalian terasa. Adapun tidur yang tidak tetap pada kedudukannya atau ia dapat menetapkan tubuhnya pada kedudukannya, namun antara tempat duduk dan punggungnya renggang. Dan kalau punggungnya terangkat dari tempat duduknya sebelum dia bangun dengan yakin atau tidur orang yang tergelantang, batallah wudhunya. Jadi maksudnya orang yang tidurnya duduk asal muridnya itu tetap kada bergerak. Dia taliur Pak. Asalnya tergerak muridnya amun baru angkat, ya baru angkat, nah itu batal. Jangan bergerak. Atau bersandar di pihak misalnya andai kaki tadi di pacul, tetap terlalu tampaknya ya amun di sandarannya dari di pacul rokoknya berarti bakal itu. Artinya ada tetap ya. Dikeluarkan dari kata tidur dan mabuk ialah mengantuk dan permulaan mabuk. Ya, ngantuk lain tadi ya, ngantuk itu kan ngantuk saja. Amun tidur itu mulai tadi tidur ya. Ada yang tidur. Bayar-bayar boleh ayam kan, enak ngantuk ya. Lanjut dia. Maka tidak batal dulunya karenanya ya tidurnya tadi kayak goreng ayam ya. Belum dari. Karena akalnya belum hilang. Hati belum hilang tuh mandangan aja pandangan banyak malah paham juga ya. Anunya ajarnya di sanatnya tidurnya di sanatnya. Itu tidak membatalkan untuk. Perbedaan antara tidur dan ngantuk bahwa orang yang mengantuk itu masih mendengar perkataan orang yang berbicara di sampingnya, sekalipun dia tidak mengerti akan isi percakapan itu. Ya, misalnya ini Jumat saja namanya ya, kita hari Jumat kan mengantuk macam-macam lah. Ya kan, mana kan ya wajib kadang-kadang ya. Kadang-kadang dia motif dari pembacaan secara rupiah itu kadang-kadang ya, tapi takutnya apa isinya?
Ada panggilnya. Ya. Oh, sumatnya ya. Memang ngantuk. Amin ya, mohon. Amin. Sumatnya mau banyak, kalau ngantuk. Dan orang yang tidur tidak mendengar akan percakapan orang lain. Ya, orang yang tidur itu tidak mendengar percakapan orang lain. Itu bedanya ya. Kalau ngantuk masih mendengar ya. Panderan orang yang masih mendengar. Cuma cara paham. Kalau seseorang ragu apakah ia tertidur atau ngantuk, atau tidur sedang punggungnya masih tetap pada tempat dudukannya atau tidak, apakah punggungnya terangkat dari tempat duduknya sebelum bangun atau sesudah terbangun, maka tidaklah batal wudunya. Jangan yang ragu-ragu, jangan orang yang ragu-ragu. Inilah semua berlaku pada wudu kita. Inilah semua berlaku pada wudu kita. Sedang wudu Nabi kita Muhammad SAW dan wudu para nabi yang lainnya tidak batal karena tertidur. Ya, karena tertidur. Karena yang tidur hanya mata mereka saja. Nah, ini berarti ya, kalau para nabi kada batal wudu dengan sebab tertidur tadi. Karena tidurnya para nabi tadi itu hanya mata yang tidur, tapi tetap ada ya jalan terus. Nah, jangan dipikir itu jalan terus nanti ada suatu tidur itu hati para nabi. Baik kita hanya tidur ada kesadaran lagi ya, kesadaran. Ketiga, dari sebab hadas tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Ini yang berdasarkan ya, dikarenakan mazhab Imam Syafi'i tersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya dengan tidak berlari sekalipun keduanya anak-anak dengan syarat kedua telah besar ya, yang sudah mempunyai keinginan seks ya. Baik lelaki itu mandul, impoten, buntung zakarnya atau tidak mempunyai zakar sama sekali ya. Baik perempuan itu masih muda atau sudah tua, sekalipun tuanya mencapai usia yang tidak menimbulkan nafsu lagi, tetap batal dan tersentuh kulit perempuan laki-laki dan perempuan. Masa begini kita dalam dapat sampaikan dan mudah-mudahan manfaatnya. Kemudian harus katakan mampu di antara saudara kita, dosa orang tua kita, guru kita dengan tambah dengan muslimat. Kemudian bersama mabrur masalah hajat kita dengan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.